Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia materi apa? Analisis observasi, teks laporan, hasil observasi. Oke, kemarin kita sudah belajar struktur ya. Hari ini kita akan belajar menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemarin kan sedikit-sedikit kita sudah belajar tentang apa? Kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada apa aja? Coba berdiri. Ada nomina, verba, imbuhan, kalimat simpleks sama kalimat kompleks. Ya, tepuk tangan untuk baik, luar biasa sekali ya. Ada yang bisa mencontohkan kalimat definisi itu apa sih? Kalimat definisi itu contohnya adalah, ialah, dan merupakan. Kalimat definisi sendiri itu kalimat yang menjurus lebih ke menjelaskan. Gitu, Pak. Ya, tepuk tangan untuk terima kasih. Hari ini Pak Eki akan membagikan peran ya. Masing-masing ada yang menjadi navigator, kemudian ada yang menjadi driver, dan notulis. Nah, itu namanya kartu peran ya. Masing-masing punya peran, ada yang menjadi navigator, kemudian driver atau pengemudi ya. Kemudian yang satunya adalah notulis. Nah, tugasnya apa Pak? Navigator nanti tugasnya adalah dia mengarahkan pengerjaan untuk membuat Canva. Jadi kita nanti tugasnya adalah menganalisis teks laporan hasil observasi dengan menggunakan Canva, gitu ya. Jadi si navigator ini dia pakarnya Canva, ya. Dia yang bisa menjelaskan Canva, dia yang tahu sistemnya Canva itu seperti apa. Kemudian kalau driver atau pengemudi, dia yang menuliskan atau mengetikkan hasil pengerjaan kelompok di aplikasi Canva itu ya. Kalau notulis fungsinya dia mencatat ya dari hasil pengerjaan kelompok, mencari kalimat definisi, kemudian deskripsi sampai kalimat simple kompleks ya, kemudian diserahkan ke driver atau pengemudi untuk diketikkan gitu ya. Yang lainnya yang tidak dapat kartu itu, dia adalah sebagai penyaji materi, ya, yang mencari materinya, gitu ya. Nanti masing-masing kelompok boleh gantian untuk mengetikkan atau ya saling membantu, gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, kelompok 1, 2, dan 3, nanti teksnya adalah tonggeret, kemudian 4, 5, dan 6, teksnya adalah kunang-kunang. Di buku teks kalian sudah ada, silakan kalian kerjakan. Hai, perkenalkan saya Eki Putranto Wibowo, guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Cepu. Kali ini saya akan mengenalkan pembatik dan kartu peran LHO. Uraiannya adalah pembelajaran berbasis TIK dan kartu peran dalam materi laporan hasil observasi. Kali ini saya akan mengajar di kelas 10-2 yang sangat beragam gaya belajarnya. Oleh karena itu, saya menggunakan media Canva berbantuan dengan media kartu peran sebagai media untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Yang mana kartu peran ini digunakan sesuai peran dan tentunya sesuai bakat dan minat yang dimiliki atau yang digemari dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Ada yang menjadi navigator yang bertugas sebagai ahlinya media Canva yang mengarahkan temannya untuk mengetikkan tugasnya di aplikasi Canva. Kemudian ada yang menjadi driver atau pengemudi yang bertugas mengetikkan hasil diskusinya ke dalam aplikasi Canva atas arahan dari si navigator. Kemudian ada yang menjadi notulis sebagai pencatat hasil diskusi untuk memudahkan pengemudi atau driver mengetikkan materi ke dalam aplikasi Canva. Kemudian yang lainnya adalah sebagai pemateri.
mereka yang mencari jawaban dari tugas yang diberikan oleh guru, kemudian dicatat oleh not tulis dan diberikan kepada driver atau pengemudi dibantu oleh navigator sebagai ahlinya Canva. Saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran sebagai inovasi dalam pembelajaran agar peserta didik saya tetap mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, saya juga percaya bahwa teknologi itu fungsinya sebagai yang bisa mempermudah pekerjaan manusia. Perlu diketahui bahwa Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Canva terdiri dari 2 jenis layanan, ada yang gratis dan berbayar. Namun untuk memudahkan peserta didik saya, tentunya saya menggunakan yang gratis saja agar tidak memberatkan peserta didik. Ini kita langsung nulis contohnya dulu atau pengertiannya dulu nih? Kayaknya contohnya dulu deh. Iya, Soalnya kalau di kalimat atau dikasih pengertian juga nggak apa-apa. Ditulis contohnya dulu ya. Langsung ditulis itu berarti. Iya. Sudah. Ini berarti Tiara tak sholat. Sebagai aplikasi berbasis teknologi, Canva menyediakan ruang belajar untuk setiap guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran dengan mengandalkan media pembelajaran berbasis teknologi. Canva menyediakan lebih banyak template menarik untuk menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, perlu diketahui bahwa pemerintah saat ini mungkin sudah menggratiskan layanan Canva untuk para guru yang menggunakan akun belajar ID. Mungkin yang belum tahu bisa dicek ya, yang sudah punya akun belajar ID itu pasti bisa menggunakan Canva dengan akun Pro gitu. Nah, dengan berbagai template yang menarik yang disediakan Canva, tentunya peserta didik merasa tertarik dalam menggunakannya untuk menyusun materi dan menyajikannya dengan penuh semangat tentunya ya. Selain itu, dengan adanya kartu peran membuat peserta didik dapat membagi perannya sesuai bakat dan minatnya dalam pembelajaran. Itulah yang dinamakan berdiferensiasi dalam pembelajaran ini. Ya anak-anak, kita sudah selesai ya. Waktunya kita presentasi. Nah, sebelum kita presentasi, Pak Eki mau cek semangat kalian. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, untuk penampil pertama, kita persilakan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan tentang menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kunang-kunang merupakan jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, akan saya sediakan jawaban, bukan harapan. Karena saya di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Berikut siapa yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Oza Aprela Zarotumuti dari kelompok 2, absen 25. Pertanyaan saya yaitu mengapa teks yang berjudul kunang-kunang bisa termasuk dalam teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nara Rizky Fadila, absen 21 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud kaidah kebahasaan dalam teks LHO? Terima kasih. Mengapa teks kunang-kunang termasuk dalam teks hasil observasi? Karena kunang-kunang merupakan teks yang dibuat dari hasil observasi hewan kunang-kunang. Apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan LHO? Kaidah kebahasaan yaitu aturan penulisan tentang kebahasaan, karena kalau tidak ada itu nanti teksnya tidak teratur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 ya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa sekali ya. Oke. Nah, hari ini tuh kita belajar apa tadi? Oke, kaidah kebahasaan tentang LHO. Tadi presentasinya menggunakan apa?
Canva, oke. Di depan kalian itu kan ada lembaran kertas kosong tuh. Tuliskan ya jawaban dari pertanyaan yang Pak Eki tuliskan di depan ya. Di sini ya. Kalian tuliskan semuanya. Yang nomor 3, kalian buat gambar ya. Gambar yang mewakili perasaan kalian hari ini. Di tengah diberikan itu ya refleksi umpan balik. Oke, semuanya cukup ya. Silakan lembaran kalian angkat. Ya, semuanya diangkat, diarahkan ke kamera. Ya. Oke. Oke. Pak Eki minta 1 orang membacakan ya. Di Pak Eki kan ada refleksi umpan baliknya, ada 4 soal. Yang pertama, apakah gurumu melibatkanmu dalam berdiskusi? Saya menjawab ya, kan tadi Pak Eki mengajak komunikasi kita untuk memahami teks LHO. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, tadinya saya pikir kaidah kebahasaan merupakan gaya bahasa yang sulit. Ternyata itu digunakan agar bahasa menjadi tersusun rapi. Yang gambar saya ini artinya otak yang semrawut. Terus yang keempat, apa yang kalian dapatkan hari ini? Jadi yang kami dapatkan adalah materi tentang teks LHO dan presentasi menggunakan Canva. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar teks LHO menggunakan Canva. Semua senang ya? Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Pak Eki minta kalian harus selalu semangat ya. Kita tes lagi, tepuk semangat. 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 Silakan Mas Naufal dulu. Mas Naufal. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sekian untuk hari ini, Pak Eki tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.